wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati keluarga besar Majelis Hidayatul Ihsan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk kebaikan. Amin. Keluarga besar Mbok Tio dan juga pimpinan majelis taklim. Semuanya Mbok Tia sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Dan juga seluruh jamaah sahabat Hongkong yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu hadir di Masjid Sinsasoy. Mudah-mudahan berkah sehat, banyak rezekinya. Selepas pengajian Allah angkat derajatnya. Ya Rabbal Alamin. Juga tadi ada ustadzah atau perwakilan dari Indonesia ya, yang memberikan ilmu dan juga berbagi nasihat buat kita. Semoga perjalanannya dan juga keberadaannya di Hong Kong mendapatkan banyak keberkahan. Amin. Mbak, nggak panjang kalam karena waktu zuhur jam 1, sekarang waktu menunjukkan jam setengah 12. Pas. Berarti injek gas masukin gigi 4. Naiknya dengan teng-teng. Naiknya ekspres. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang. Kerudungan bagus boleh ngutang. Jangan ngutang. Bulan Rajab hadir di awal tahun bertepatan dengan 1 Januari 2002. Mudah-mudahan ini pertanda buat kita mendapatkan banyak keberkahan. Karena Rajab itu adalah bulan pilihan dari 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terpisah bulan Rajab. 4 bulan yang mendapatkan keistimewaan. Karena pada bulan ini ketika kita berdoa, ketika kita beristighfar, ketika kita meminta, insya Allah wa amaluhu mudha'afun, dilipat gandakan nilai pahalanya. Rajab itu bonus buat kita. Kenapa anugerah terbesar? Ra artinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim, jinayatul abdi, kita yang banyak salah dan dosa sebagai hamba Allah. Ba, birullah, dengan sepenuhnya banyak kebaikan Allah. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku yang banyak dosa, wahai hambaku yang banyak salah, ada kebaikan dan juga kasih sayang aku akan hadir dalam kehidupanmu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di kalangan sahabat dahulu dikenal dengan Amul Husni, tahunnya kesedihan. Kenapa disebut Amul Husni, tahunnya kesedihan? Karena Nabi dan para sahabat berjuang memeluk agama Islam. Air mata, air darah, air keringat, tetesannya banyak yang berjuang menjadi syahid, bahkan diboikot oleh orang-orang kafir. Dalam keadaan seperti itu ditinggal wafat oleh paman Nabi kita yang bernama Abu. Betul. Cuma di belakang tadi saya ngedengar Abu Gosok. Abu Talib. Beliau paman baginda Nabi semasa hidupnya membela garda paling depan dari segala bentuk ancaman, fitnah, bahkan ide pembunuhan kepada baginda Nabi. Beliau hadir membela baginda Nabi sehingga beliau wafat didampingi sama Rasulullah. Tapi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang saat itu dekat sama Abu Talib menunggu, jangan sampai kau tinggalkan agama kakek nenek moyangmu hai Abu Talib, sehingga beliau wafat belum memeluk Islam. Tapi Nabi kita dekat banget sama beliau. Sedih beliau. Tidak berselang lama disusul oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Beliau istri yang mendampingi baginda Nabi kita. Beliau yang selama ini menemani, baik waktu senang maupun waktu susah, duka maupun suka. Beliau wafat. Siapa yang gak kenal senang Sayyidatuna Khadijah? Bahkan syairnya begitu indah. Seduna fi dunya
Fausuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Masya Allah, di hadapan saya banyak Khadijah, para penghuni surga. Amin. Masya Allah, hafal. Kemarin begitu saya betulkan syair seperti ini, di belakang udah tua nenek-nenek. Hanya dia. Begitu. Lahirlah Fatimah Az-Zahra, di mana Az-Zahra disematkan karena itu wanita yang saleh, yang salehah, tidak pernah haid, menstruasi, suci keadaannya, menikah dengan Sayyidina Ali, wanita yang hebat, memiliki suami yang hebat, hingga keturunannya juga hebat. Maka dari wanita lah akan lahir keturunan yang hebat. Amin. Wafat Sayyidina Khadijah, Sayyidina Khadijah itu menemani Rasulullah. Aku dan kamu, kita, Masya Allah, romantis banget Sayyidina Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata aku tidak bisa menemani dakwahmu dan aku wafat, tulang belulangku jual untuk perjuangan agama Islam. Ada nggak istri yang model begitu? Ini banding Rasul bertahanus di atas gunung dalam keadaan galau, di mana melihat keadaan kota Makkah, anak perempuan dibakar hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup, bahkan budak tidak dihargai, bahkan banyak yang dalam keadaan dihinakan. Islam hadir menjadi cahaya dan Rasul pun dalam keadaan galau bertahanus. Bahkan Rasulullah SAW yang ada di atas gunung, Khadijah menenteng-nenteng makanan, langsung menyambut Rasulullah, dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril. Khadijah belum masuk surga sudah dapat keribuan surga. Khadijah belum berjumpa dengan Allah dan Jibril sudah dapat salam dari Allah dan Jibril karena pengabdiannya kepada suami. Mbak pernah nggak nenteng-nenteng makanan buat suami? Kapan mbaknya di Hong Kong? Kita memang bukan seperti Khadijah yang bisa nenteng-nenteng makanan ke atas gunung, tapi setidaknya mbak ketika pulang mendapatkan kesempatan itu, hadirkan di hadapan suami, mau makan, mau minum, mau mandi, apa mau langsung bobo. Makan ada apa? Makan aku sudah belikan pizza bertingkat. Apaan? Onjom. Nggak nafsu. Kalau nggak mau makan, minum ada apa? Minum belum ada. Apapun bicaranya, minumnya air. Kopi. Ya sudah, minumannya baru datang 1 botol. Ya udah, aku belum haus. Kalau memang kamu belum mau makan, kamu belum mau minum, ya sudah kita mandi. Mandi ada apa? Aku sudah masakin air hangat. Aku masih gerah, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi. Langsung yuk kita bobo. Emang bobo ada apaan? Aku siap jadi bantal guling dan selimut buat kamu. Kira-kira mbak pernah begitu nggak? Boro-boro, betul. Mbak lagi nyuci, mbak lagi ngepel, tiba-tiba lantai yang sudah bersih suami injak jadi kotor. Bagaimana komen mbak?
buta mata sampean. Alhamdulillah. Hadir minum Kopi. ya nggak apa-apa mbak, kue ada mbak. Jangan salah mbak, makanan minuman yang dibacakan maulid, makanan minuman yang dibacakan dari Al-Quran itu menjadi syifaun barakah, menjadi obat dan keberkahan. Makanya mbak kalau ada makanan, ada minuman, ada jenis makanan dan juga minuman buah-buahan, habisin. Buat Ustaz bungkusin. Alhamdulillah. Ada plastik nggak? Terima kasih Bun, Masya Allah. Sini Bun, ya, biarin nggak apa-apa Bun. Ada kantong plastik. Soalnya ibu-ibu bangga kalau nanti tuh tasnya gede-gede banget. Makanan. Sepatu isinya. Rasul sedih, sahabat juga sedih, maka dinamakan Amul Husni karena dakwah Nabi kita banyak ditinggalkan oleh orang yang tercinta. Allah hiburlah. Makanya di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan galau. Wala tahidu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Buat ceramah dicampur salak, depan saya rame, jawab Allahnya nggak kompak. Yang jawab cuma kanan kiri depan ujung belum. Buat salak buah paya, semoga yang jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Jawab yang kompak ya bang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu andilau antara dilema dan galau, karena Allah akan angkat derajat hambanya yang beriman. Amin. Ali Imran ayat 139. Jadi ujian, cobaan, kesedihan yang saat ini kita sedang hadapi, bagi hamba yang beriman akan Allah hadiahkan banyak kebahagiaan. Amin. Nabi kita dihibur. Beliau sedang itikaf di Masjid Al-Haram Makkah. Itu ada namanya Hijri Ismail. Pernah ke Hijri Ismail? Belum. Ke Koswebe pernah? Kanan. Insya Allah Mbak dari rumah ke Hongkong bisa. Kenapa tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji? Amin. Saya doakan semoga jamaah Hongkong bisa berangkat haji. Udah nyetor belum? Itu penyakitnya. Ada nenek-nenek usia hampir 85 tahun datang menemui saya bawa duit 15 juta. Mau ngapain nek? Saya mau berangkat umroh. Umroh barang saya minimal 30 juta nek. Biarin paspor meningitis saya yang buatin buat nenek. Ini hadiah dari saya. Tapi 15 juta masih kurang nek. Kumpulin anak sama cucu sama mantu, barangkali ada rezeki patungan nek. Ya susah. Ya udah nenek sholat dan duha, ya nenek istiqomah karena duha mengundang rezeki. Berapa rakaat Ustaz? 12 rakaat, minimal 6 rakaat. Pulang tuh nenek-nenek, saya nggak diundang lagi. Sekalinya diundang saya kaget. Beliau datang bawa undangan walimatus syafar, bukan berangkat umroh 30 juta, tapi haji bukan reguler 460 juta, tetapi haji plus sampai 300 juta. Masya Allah. Saya terharu begitu saya ceramah.
Saya tanya, Neng ini duit dari mana? Saya amalin amalan dari Ustadz. Duha yang 6 rakaat berubah jadi 12 rakaat selama 6 bulan. Alhamdulillah kena gusuran. Allahumma rasulna ziarah bika bisyafa'at rasulullah malikatul mukarramah madinatul munawwarah bima syita kaifa syita innaka ala ma tasya'ul qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita juga bisa berangkat haji. Amin. Beliau sedang itikaf Mbak di Hijr Ismail. Hijr Ismail tuh ngantri kadang dibuka kadang enggak juga. Kalau berangkat umrah haji mungkin dibuka kalau hajian. Karena waktunya, kalau umrah terbatas beberapa hari. Nah disitulah Nabi kita sedang itikaf, ada namanya talak emas. Di situ malaikat Jibril turun bersama malaikat Mikail langsung memerintahkan kepada baginda Nabi kita, wahai kekasih Allah, silahkan engkau telentang. Kalau telentang bahasa Arab apa Mbak? Itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa apa? Pluma. Meluma. Pluma. Pluma. Ya. Pluma. Wahai baginda Nabi, pluma. Ya terusuk. Wantea. Lantai. Fantea. Lantai. Wahai kekasih Allah, Fantea. Nabi kita langsung belum. Nabi kita langsung Fantea. Tidak bertanya untuk apa. Wahai Jibril, aku diperintahkan telentang. Sami'na wa ata'na. Begitulah akhlak baginda Nabi. Maka Mbak nanti pulang dapat resign dari, dapat bonus liburan, dapat udah namanya kontraknya habis atau lain sebagainya, ada kesempatan pulang. Suaminya bilang belum Pak. Gak bisa nolak Mbak. Diperintah tidak membantah. Ini akhlak baginda Nabi. Min ujrati narihi ila asfali batni. Dibedah perut baginda Nabi kita dari bawah leher sampai bawah pusar, disediakan baskom emas berisikan salju Zam-Zam dan juga kenikmatan. Hikmatu ilmu, ditanamkan hati baginda Nabi kita kemuliaan, diratakan seperti sedia kala, maka Nabi kita siap akan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, ada nggak bekas jahitan? Yang ada bekas seperti bekam di pundak baginda Nabi kita karena dapat stempel kenabian. Ini ilmu Allah. Ini malaikat yang langsung Allah memerintahkan, kun fayakun, jadi maka terjadilah. Bekas operasi tidak ada bekasnya. Bahasa kerennya, gelap pada gelap kudu gelap. Paksaan. Ya. Langsung mau nggak mau jadi. Mbak kenal Burok? Kenal. Enggak kenal. Di Hongkong ini kendaraan yang paling super cepat apa Mbak? MTR. Express. Ada yang lebih cepat dari MTR, ada yang lebih cepat dari pesawat jet. Apa? Burak. Bu. Rak. Ibu-ibu pakai rak. Bukan itu Bu. Tetapi buruk itu cirinya lebih kecil dari bakal, lebih besar dari himar, warnanya putih, hidupnya di taman surga, membentangkan sayapnya, menukik tajam, hadir di hadapan baginda Nabi kita. Maka siap Nabi kita dikawal sama Jibril dan juga malaikat Mikail di kanan dan di samping kiri.
maka beliau naik ke atas Buraq. Inilah peristiwa Isra baru akan dimulai pada bulan Rajab tanggal 27. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia, kekasihnya yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan, dari Masjid Makkahul Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina ila Sidrah Al-Muntaha dalam peristiwa Mi'raj, dan juga malam penuh keberkahan. Dan Allah tunjukkan banyak kejadian dan kebesaran Allah di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bang? Itu kan turun. Saking cepatnya Mbak, dari Makkah langsung sampai di Madinah. Fi aina hadza Jibril? Madinah. Apa itu Madinah? Tempat orang-orang berhijrah, Al-Taibah. Salat 2 rakaat, sampai di Madian. Salat 2 rakaat, sampai di Bukit Tursina. Salat 2 rakaat, sampai di Masjid Al-Aqsa. Masing-masing Nabi kita salat. Makanya Mbak kalau berkunjung suatu tempat, salat sunnah minimal 2 rakaat. Nabi kita dari Masjid Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Mbak dari rumah ke Masjid Tintatsoy. Salat 2 rakaat. Alhamdulillah. Apa perjalanan baginda Nabi kita dari Masjid Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa? Apa yang beliau dapat? Linuriyahu min ayatina. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan di hadapan baginda Nabi kita. Ada sekelompok orang yang menabur biji-bijian, langsung tumbuh Mbak, berbunga, berbuah, dipetik, dimakan, nikmat keadaannya. Nabi pun tersenyum. Siapa mereka Jibril? Umatmu ya Rasulullah. Apa amalan umatku Jibril? Mereka itulah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang yang ahlus shadaqah. Jadi Mbak yang berjuang dari tanah air Indonesia, dari kampung halaman nyampe di Hong Kong, Mbak berjihad mencari nafkah dan Mbak bersedekah, maka itulah nanti keamalan kita yang bisa membuat kita panen di alam kubur dan akhirat. Amin. Punya duit 100.000, 50.000, 5.000 yang disedekahin yang mana Mbak? Udah kencang kecil dulu paling depan. Najis kalala. Sedekah itu yang penting besar, tapi ikhlas daripada kecil enggak ikhlas Bang. Ayul amalu ahabbu ilallahi ta'ala ya Rasulullah. Amalan apa sih yang paling dicintai sama Allah dan engkau mencintainya? Qala adwamuha wa in qala. Sedikit tapi rutin. Biar kecil tapi rutin, itu istimewa Mbak daripada besar udah nggak sama sekali. Betul? Ini sedekah ini menjadi penerang alam kubur. 100.000 Petromak, 50.000 lilin, 5.000 pentol korek. Ya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Ya Allah, tunggulah kematianku.
kematianku, jangan hari ini, jangan detik ini, jangan saat ini. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup kembali ke alam dunia. Mau ngapain? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan mensedekahkan hartaku dan aku tercatat sebagai hamba-Mu yang baik. Al-Munafiqun ayat 10 terakhir potongan ayat. Jadi orang baik itu banyak disenangi. Tapi lihat kalau orang buruk, lihat kalau orang yang pelit, al-bakhilun majnun. Orang pelit itu stres. Berarti kalau ada mbak ngaji tapi masih pelit, berarti mbaknya stres. Ada ustaz rajin ceramah tapi ustaznya pelit, berarti ustaznya Mbak stres. Sampai